Hari ini kita bongkar persendian. Nah, ini persendian dari kaki-kaki dengkul Mitsubishi Colt 120 SS. Nah, sampai seperti ini teman-teman. Ini yang masih normalnya besinya. Ini yang sudah dipangan grono ya, sampai patah, sampai berlubang seperti ini. Aslinya ini itu nempel di sini, di sekop. Jika kita masukkan seperti ini ada yang bagian rata, ini masuk sini teman-teman. Nah, ini nggak bisa digeser-geser karena ada bagian yang rata seperti ini. Kalau yang ini sudah protol semua ya, bikin sekok jadi muter dan rusak. Terus segera diganti, segera periksa kaki-kaki suspensi mobil Anda biar nggak gluduk-gluduk saat jalan ataupun saat muatan. Hari ini kita ada kedatangan Mitsubishi L300 Euro 4 mengeluhkan bunyinya turbo abnormal, ngir-ngir ya, kayak baling-balingnya ini sudah rampal. Tapi ternyata dicek ini dari wastegate-nya pergerakannya tidak normal, tidak lancar. Nah, ini kita bersihkan, kemudian yang VGT-nya kita juga bersihkan. Nah, ini kita kasih carb cleaner sama kap model foam ya. Ini pergerakannya sebelumnya ini nggak lancar seperti ini, tapi setelah dibersihkan, diperbaiki ya lancar. Semoga nanti hasilnya maksimal. Jadi cek engine-nya nggak nyala, cuma suara turbonya yang bermasalah. Itu lagi tambahin robot atau ngono malah bodoh iya Pak, tambahin satu sama robot itu Pajero tambahin loh Kak oh tambahin Ketika kita baru nyetir ya, mungkin baru beli mobil atau baru ngerental atau bahkan pinjem mobil temen, itu ada indikator yang seperti ini teman-teman. Daun warna hijau yang mungkin tadinya daunnya itu kering istilahnya kering, itu nggak ada warnanya hijau, tiba-tiba kok hijaunya jadi 4, jadi 5, dan buat jalan tiba-tiba hijaunya hilang jadi 3 lagi. Nah, ini tuh menandakan bahwa mobil Anda itu ketika hijaunya penuh, cara nyoper kita itu irit teman-teman. Tapi kalau hijaunya nggak ada, itu cara kita nyopernya itu boros bahan bakar ya, harus diperbaiki biar warna hijaunya penuh, biar konsumsi bahan bakarnya jadi irit. Terlihat ya pelek modifikasi. Ini pelek dari, kita lihat nih teman-teman, Racing, Volk Racing. Nah, ini modelnya chrome. Ini dikasih ban ukuran 225, tingginya 55, R17. Keren ya, di Mitsubishi Xpander. Ini kita mau pasang kabel handrem Mitsubishi Mirage. Kalau yang asli ya, satunya itu hampir 400.000 satu, sebelah kanan atau sebelah kiri satunya. Tapi kalau yang ini dua, ini kanan kiri, nggak ada 300.000 teman-teman ya, memang non genuine ya. Kalau yang genuine tadi satunya 365 atau hampir 400.000. Ini nggak ada 300, sudah dapat kanan kiri. Ini dari Lucratek, kabel handrem Mitsubishi Mirage ya, premium quality kabel. Wah, my day bosku. Wah, sampai pecah kayak gini bosku, kayak gini. Kita hati-hati di jalan ya, selalu cek tekanan angin, kondisi ban,
agar tidak terjadi pecah ban. Padahal ini masih tebel-tebel ya. Nah, berarti masih 1 meter ini. Boeman dulur. Ini pakai ban arsiles. Nah, ini teman-teman Mitsubishi L300 Euro 4 yang biasanya tenaganya kurang itu karena saluran intake manifold seperti ini itu hitam pekat karena jelaga atau dari EGR system. Nah, ini kita harus bongkar, kita bersihkan secara berkala. Bongkarnya itu bisa EGR-nya saja atau sampai dengan intake manifold ini. Dibersihkan ya. Kemudian ini jalur intake-nya, saluran bahan bakarnya. Nah, ini asap dari knalpot itu lewat sini teman-teman. Nah, sini lihat ya. Nah, lubang kan? Kita lihat ke sana. Nah, ini lubang tadi ya, terlihat ya. Dari sebelah kiri ya, ini ke kanan. Nah, ini itu dari knalpot sini teman-teman, dari intake atau exhaust manifoldnya, kemudian turbonya. Nah, ini gas buangnya disalurkan kembali ke intake untuk dibakar. Kalau salurannya gas buangnya kotor, saluran intake-nya akan menjadi kotor, tenaganya akan berat. Lalu bersihkan secara berkala untuk Mitsubishi L300 Euro 4-nya. Nah, ini kondisi rem yang sudah dibongkar. Jadi keluarnya ini mobilnya itu setelah parkir hampir 1 minggu, remnya ini setelah handrem dilepas itu masih ngunci teman-teman ya. Kita bersihkan dari rem parkirnya, kemudian ini sliding-slidingnya, kemudian kita kasih lumasi slidingnya, kemudian kita cek kampas remnya kondisinya masih bagus, kemudian pin-pinnya ini teman-teman, pin-pinnya ini semuanya kita bersihkan biar tidak ada yang ngunci. Ini kalau terlihat dari sini ya, ini bekas benar-benar airnya membuat karat ini. Nah, seperti ini. Jadi saran saya ketika habis dicuci atau habis terjang banjir, rob atau apa, jangan dihandrem, cukup diposisikan matic di posisi P, atau kalau mobilnya itu manual dimasukkan gigi saja. Hanya nanti setelah 2 hari ini dinetralkan, karena kalau di rem parkir posnya akan ngunci teman-teman. Nah, di sini saya ada kendaraan New Pajero Sport teman-teman. Keluarnya ini servis rem parkir dibutuhkan. Jadi mobil ini kan sudah rem parkir ya. Nah, elektrik rem parkir. Jadi kalau rem parkirnya ini kadang kita lupa, masih posisi handrem seperti ini ya, kita maju atau kita buat jalan mobilnya itu bisa membuat muncul seperti ini teman-teman. Jadi waspada dan waspadalah. Jadi jangan sampai lupa biar tidak muncul trouble seperti ini. Hari ini kita ada Mitsubishi All New Pajero Sport yang mengeluhkan electric parking brake trouble atau bermasalah ya. Ternyata dari sini banyak yang rusak itu nih teman-teman. Rumahnya pada sempal. Ini switchnya sudah dibongkar, kondisinya seperti ini nih, banyak yang pecah, banyak yang rampal. Ini karena sering punya anak kecil duduk di bagian atau mungkin pernah diinjak ya, akhirnya nah ini patah seperti ini. Ini nanti membuat error nih ya, membuat error EPB. Jadi ketika ditarik akan kedip-kedip, ketika dilepas juga dia nggak bisa. Ketika dihapus trouble-nya dia akan hilang, tapi ketika ditarik lagi handremnya trouble akan muncul. Selamat datang teman-teman. Ini ada kendaraan expander transmisi manual. Ini mengeluhkan cek engine-nya nyala. Kilometer 90 ribuan ya. Nah, kita lihat coba nih. Kita kalau ada cek engine nyala seperti ini tuh nggak bisa tiba-tiba kita memvonis ininya, itunya, anunya, inunya. Nggak bisa ya teman-teman ya. Harus tetap pakai scanner agar tahu bahwa penyakitnya ini itu dari mana. Yuk kita lihat teman-teman. Ya, ini dari oksigen sensor heater untuk bagian depan kondisinya low. Coba kita hapus ya. Oke, kita coba hapus. Nah, oke teman-teman ya. Oke, hilang. Kita cek engine-nya, lihat ya. Nah, ini kondisi mesin masih stasioner.
Nah, sudah mati teman-teman. Kita harus bersihkan ya, terutama sensor oksigen atau dari businya terlebih dahulu. Kita lihat yang hubungannya dengan exhaust dan intake manifoldnya. Ini ada truk canter Euro 4 yang mengalami olinya campur air. Nah, ini seperti ini teman-teman. Olinya campur air. Ini diakibatkan oleh beberapa hal, salah satunya itu kepanasan. Jadi overheat sampai silinder head perpaknya rusak, akhirnya air masuk ke ruang bakar dan ke saluran oli. Nah, ini kondisinya dari tutup injektornya, sudah kena air semua dulur. Isuzu D-Max. Nah, di sini teman-teman ada yang abnormal nih ya. Cek 4WD ABS sistem. Di sini muncul karena ada yang abnormal di sistem 4WD-nya. Di mobil ini sudah 4WD, ada 2H, 4H dan 4L. Jadi yang 4WD-nya ini bermasalah. Harus kita cek dari mana penyebabnya jika nanti indikator cek 4WD dan ABS sistem enggak muncul lagi. Tes kondisi ECU truk canter Euro 4. ECU kendaraan trouble, ECU mobil normal. Gas. Nah, ini kondisinya mesin atau ECU habis dilas ya, di mesinnya atau tangkinya itu mobilnya hampir dilas, dan ini ECU-nya jadi bermasalah, nggak bisa digas, dan ini sudah normal kembali. Gasket genuine part dari Mitsubishi Motors, kode 105A251 untuk Volte 120 SS. Jika mobil Anda mengalami kerusakan atau kebocoran air, kebocoran oli dari silinder head, segera ganti silinder head yang genuine part biar lebih aman, lebih maksimal, dan pastinya awet karena menggunakan part genuine. Nah, ini saya ada kendaraan Mitsubishi Xpander seperti ini teman-teman. Baterai kunci lemah. Baterai kunci lemah ini itu diibaratkan bukan sebagai baterai aki mobil ya, tapi baterai kunci. Berarti itu ininya teman-teman. Nah, ini baterai kuncinya. Jadi ini akan diganti baterai. Di sini ada baterainya. Jadi kalau beli mobil 2 itu beli mobil dapat 2. Biasanya kalau satunya sudah lemah, yang satu di rumah pun wajib segera ganti saja biar dua-duanya sama-sama baru teman-teman ya. Baterai remote. Nah, minyak seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang berupa cairan. Ketika nanti mau harumnya yang sedang bisa disetel, bisa digeser ke kiri. Untuk yang 1, 2 atau yang baunya pengen menyengat, bisa lebih ke kanan atau yang kelima. Ini sangat wangi, tidak bikin mabuk, tidak bikin pusing, apalagi ketika AC-nya nyala seperti ini. Nah, jadi seger nih teman-teman yang di ruangan kabinnya. Mau yang lebih fresh juga banyak sekali untuk aromanya ya. Segera pasang di mobil Anda ini, yakin dijamin bikin Anda nyaman di kendaraan. Nah, teman-teman kan ada tanda indikator seperti ini di mobil Anda ya. Nah, ini biasanya kalau mobil jalan ini akan bunyi berisik ting 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 ting. Nah, kalau Anda nggak mau pakai seal belt, biasanya itu Anda harus pasang kayak gini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nanti ini akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sebagai switchnya di sini, ngapusi istilahnya. Nah, tapi Anda nggak perlu pakai seal belt karena di sini dipasang. Kemudian indikatornya di sini, yang aslinya nyala dia akan mati. Nah, ini saya ada truk canter Euro 4 ya teman-teman. Ini mengeluhkan temperaturnya panas.
Nah, ini kipasnya ini sudah kita bersihkan, sudah kita cuci, kita sabun, kita pakai pewangi juga. Dan juga ini radiatornya yang penting, ini kayak baru lagi ya, yang tadinya itu kulu-kulu kita steam pakai alat khusus nih teman-teman. Nah, ini yang bagian depan. Yang tadinya ini bagian depan sangat kotor sekali ini teman-teman. Nah, jadi ini sudah kita bersihkan dan kita cuci juga. Jadi kalau sini biasanya selain dikorok, itu juga dibersihkan dari radiatornya, sehingga apa? Isapan udara dari depan ke belakang mendinginkan radiator dan juga mendinginkan mesin. Ini akan maksimal sehingga pendinginan akan menjadi lebih baik dan tidak terjadi overheat. Karena sudah ada terjadi ya, bukan karena radiator buntu, tapi ini depannya terhalang oleh kotoran dan banyak sekali debu-debu nempel.